Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Sani Anastasia. Pada kesempatan yang insya Allah barokah ini dan pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang kajian usul nahwu dalam kitab Al-Basit fi Usulin Nahwi wa Madharasi karya Ustaz Tamimullah. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas secara khusus tentang ijma'. Nah, sebelum membahas lebih detail terkait ijma', perlu kalian ketahui bahwasannya saat ini kita membahas pada tentang masadiru usulin nahwi, tentang sumber-sumber usul nahwu. Nah, sebelum membahas jauh terkait tersebut, perlu diketahui bahwasannya pembagian usul nahwu itu ada 4. Yang pertama adalah dalil sama'i atau dalil nakli, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah istishabul hal. Nah, yang akan kita bahas secara khusus pada video kali ini adalah ijma'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma'. Ijma' itu di sini ada pengertian secara etimologi dan terminologi. Ijma' menurut bahasa atau etimologi itu ada 2 makna. Yang pertama adalah menurut makna yang pertama, yakni bermakna bermaksud, berniat, bertekad pada satu perkara. Yang kedua, menurut makna yang kedua ini bermakna kesepakatan. Ya. Kalau menggunakan makna yang pertama, maka makna berniat, bertekad, bermaksud itu berlaku pada satu orang atau kejadiannya itu digambarkan pada satu pelaku saja. Sedangkan kalau menggunakan pengertian yang kedua ini, yang makna pengertiannya adalah kesepakatan, maka ini berlaku pada 2 orang atau lebih kejadiannya, gitu. Atau digambarkan kesepakatan ini berarti nggak hanya cuma satu orang, tapi ada 2 orang atau lebih, gitu. Dalam makna terminologi atau secara istilah ya, adalah kesepakatan yang dilakukan oleh ulama nahwu dari 2 negeri, yaitu Basrah dan Kufah. An-Nuha, ulama nahwu, memberikan perhatian pada ijma' semenjak permulaan penyusunan ilmu nahwu. Imam Sibawayh juga membahas ijma' pada kitabnya yang mengisyaratkan pada ijma' dengan lafaz ijma', ajma'un wa nahwuha. Hanya saja beliau tidak menjelaskan kehujahan ijma' secara jelas. Imam Al-Mubarrad sangat berpegang teguh pada pandangan ijma' sebagai hujah. Ini adalah beberapa pandangan-pandangan ulama nahwu terkait posisi atau kedudukan ijma' ini dapat dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Menurut Ibnu Jini juga memberikan batasan pada berbagai syarat yang menghukuminya. Hal itu terlihat pada saat Ibnu Jini mengarang satu bab yang berjudul Libabul Qaul ala Ijma'il Arabiyah mata yakunu hujjahu. Hanya saja dalam bab itu Ibnu Jini memperbolehkan keluar dari ijma' dengan catatan tidak membedai yang mansus atau pada sesuatu yang dikiaskan pada yang mansus. Beliau juga membedakan ijma' dalam bahasa dan ijma' dengan fikih, gitu. Jadi adapun ijma' bahasa itu tidak menjadikan ketetapan bagi mukhalif. Alasannya karena tidak terdapat keterangan dari zat yang ditaati perintahnya secara hakikat itu Allah, secara majaz itu Rasul, baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ulama bahasa tidak bersepakat pada kesalahan baik dari Quran maupun Sunnah, gitu. Terus yang kedua adalah ijma' fikih, bisa menjadi ketetapan bagi mukhalif. Alasannya pada sabda Rasulullah, ummati la tajtamiu ala dilalati. Bukan berarti dalam hal ini Ibnu Jini itu memperbolehkan keluar secara mutlak. Justru dalam hal ini tidak memperkenalkan membedai dalam kelompok atau rombongan ulama yang sudah memiliki ketetapan, kecuali dengan syarat persyaratan yang sudah dijelaskan tadi. Adapun pendapat lain dari Abu Barakat Al-Ambari, bahwasanya tidak menganggap ijma' ini sebagai dalil nahwu. Beliau menjelaskan bahwa ulama nahwu menjadikan ijma' sebagai dalil yang dianggap. Di antaranya yakni yang pertama Ibnu Khosyab, lebih dari orang-orang yang terdahulu tidak diperbolehkan. Yang kedua Abi Al-Baqa Al-Uqburi, membedai ijma' adalah sesuatu yang ditolak. Dalam hal ini Ar-Razi berpijak pada ijma' dalam permasalahan ilmu nahwu tentang qismul af'al. Jadi Ar-Razi ini mengambil beberapa hujjah dari qiyas
seperti dalam permasalahan ilmu nahwu tentang qismul af'al. Dan menurut Ar-Razi, ijma adalah dalil yang tidak kuat. Dalam hal ini, dalam statement Ar-Razi ini bahwasanya Ar-Razi tetap mengambil beberapa permasalahan nahwu melalui jalan ijma, cuman ijma ini merupakan dalil yang tidak begitu kuat. Tarjihnya Ar-Razi tentang ilmu nahwu dalam syarah Al-Kaifiyah, yakni ada beberapa permasalahan di dalam permasalahan nahwu dalam syarah Al-Kaifiyah yang diambilnya melalui jalan ijma. Yang pertama adalah mengira-ngirakan khobarnya masdar. Mengira-ngirakan khobarnya masdar. Masdar dalam hal ini ada 4 mazhab yang berbeda. Yang pertama adalah mazhab ulama Kufah, bahwasanya dalam kalimat dzurbi zaidan qa'iman, kata qa'iman ini adalah menjadi hal dari makmulnya, dari makmul masdar secara lafadz dan makna, secara lafadz dan makna. Kata dzurbi menjadi masdar dan zaidan ini menjadi makmul. Jadi qa'iman ini menjadi hal dari zaidan. Seperti itu. Dalam contoh katanya adalah dzurbi zaidan qa'iman. Jadi qa'iman ini adalah menjadi hal ya dari makmul zaidan, sedangkan dzurbi ini adalah menjadi mubtada atau menjadi masdarnya. Sedangkan menurut ulama Basrah, kecuali Imam Akhfas berpendapat bahwasanya qa'iman ini adalah menjadi hal dari makmul masdar secara makna ya, bukan secara lafadz. Kalau tadi kan kalau mazhab ulama Kufah kan secara makna dan lafadz, sedangkan kalau menurut ulama Basrah adalah secara makna saja, bukan lafadz. Contohnya dalam hal ini adalah dzurbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Qa'iman ini akan menjadi hal dari masdar dzurbi ya. Zaidan ini menjadi makmulnya dan hasilun itu menjadi khobar. Idza kana ini adalah dzaraf. Nah, dalam hal ini khobarnya dibuang, hasilun ini dibuang karena hasilun ini berhubungan dengan dzaraf, dengan idza. Sedangkan idza ini dibuang juga dengan syaratnya sehingga menjadi dzurbi zaidan qa'iman. Sedangkan menurut pendapat yang ketiga adalah mazhab Imam Akhfash dan Ibnu Malik berpendapat pada hal bahwasanya hal yang menempati tempatnya khobar adalah masdar yang diidhofahkan pada sahibul hal. Pentakdirannya adalah dzurbi zaidan dzurbuhu qa'iman. Dzurbi adalah mubtada, zaidan adalah maf'ul, dzurbuhu adalah khobar, qa'iman adalah halnya. Yang keempat adalah mazhab Ibnu Darustawih dan Ibnu Baqsyat berpendapat bahwa tidak ada khobar bagi masdar. Lafadz dzurbi tidak memiliki khobar karena keberadaan masdar itu jatuh pada tempatnya fi'il. Pentakdirannya itu seperti dzurbi zaidan qa'iman. Kalau detailkan itu adrabahu qa'iman. Dalam hal ini Ibnu Darustawih dan Ibnu Baqsyat dalam kalimat adrabahu qa'iman dianggap sebagai pembanding atau atas sesuatu yang menyamai pada kalimat aqa'imani zaidani. Hal itu dipahami bahwa fa'il masdar yang berupa kata dzurbi yang menunjukkan makna fi'il adalah tidak membutuhkan khobar, sebagaimana tidak membutuhkan kata az-zaidani dari khobar dalam ucapan aqa'imani zaidani. Itu adalah menurut pendapat Ibnu Darustawih. Namun pendapat ini dilemahkan karena tidak ada kemiripan di antara dua contoh tersebut, yakni adrobuhul qa'iman dan aqa'imani az-zaidan, yang mana dua contoh ini tidak memiliki makna yang sama, membutuhkan khobar, tidak memiliki makna yang sama gitu. Inilah yang disyarahkan oleh Ibnu Malik. Jadi pendapatnya Ibnu Darustawih itu dalam mencontohkan dua contoh tersebut itu sebenarnya dilemahkan karena analoginya beliau dengan mencontohkan dua contoh tersebut itu tidak benar karena dua contoh tersebut itu sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Dengan alasan bahwasanya dua contoh ini itu tidak membutuhkan khobar gitu. Bahwasanya dua contoh tersebut adrobuhu qa'iman dan aqa'imani zaidani itu adalah tidak membutuhkan khobar. Ini yang disebut dengan mubtada syifah. Imam Ar-Razi telah membatalkan pada pandangan ulama Kufah dan Ibnu Darustawih mengambil ijma ulama secara maksud
Adapun dalil ulama Kufah disepakati bahwa makna dorbi Zaidan qa'iman adalah ma'adrubuhu Zaidan illa qa'iman. Hal ini tidak diterima kecuali mengambil dari pentakdiran ulama Basra dan Imam Akhfash. Oleh karena itu Imam Ar-Razi mentarjih pada pendapat ulama Basra dan Imam Akhfash bahwa selanjutnya yakni permasalahan yang kedua, masuknya ba zaidah pada khobarnya ma tasmimiyah. Sebelum kita membahas lebih detail terkait permasalahan ini, kita perlu tahu dulu ma. Ma itu ada dua, ma tasmimiyah dan ada ma hijaziyah. Ma tasmimiyah itu adalah ma yang tidak beramal sebagaimana amalnya Laisa, sedangkan ma hijaziyah adalah ma yang beramal sebagaimana amalnya Laisa. Ma tasmimiyah itu setelah ma adalah mubtada dan khobar, sedangkan ma hijaziyah setelah mahnya itu adalah isim dan khobar. Di sini ada dua mahdhab yang berbeda. Yang pertama adalah mahdhab Abi Ali Al-Farisi dan Imam Az-Zamakhsyari. Yang kedua adalah mahdhab Imam Akhfash, Al-Mubarrad, Ibnu Yaisi, Ibnu Hajib, Ibnu Usfur, Ibnu Malik Al-Malki, Al-Muradi, As-Suyuti dan lain-lain. Nah, menurut Abi Ali Al-Farisi dan Imam Az-Zamakhsyari bahwasanya ba zaidah ini tidak boleh masuk pada ma tasmimiyah. Ba zaidah ini hanya boleh masuk pada ma hijaziyah. Seperti itu. Sedangkan menurut pandangannya Imam Akhfash dan lain-lain, itu boleh masuknya ma, boleh masuknya ba pada khobarnya ma tamimiyah. Dalam hal ini Ar-Razi merujukkan pandangannya Imam Akhfash. Beliau beristidlal dengan sesuatu yang disepakati, yakni berupa masuknya ba pada khobar setelah batalnya pengamalannya ma yang disebabkan adanya in az-zaidah, ada inna az-zaidah tambahan. Hal itu dari sisi satu pendapat atau aspek, karena sungguhnya ba itu masuk setelah ma yang tercegah tidak beramal karena dimasuki inna. Secara kesepakatan ulama, ma seharusnya beramal karena ada inna az-zaidah, maka ma tidak beramal. Ma yang tidak beramal karena kemasukan inna, ternyata ba bisa masuk pada khobarnya ma yang tidak beramal karena kemasukan inna, sebagaimana pentajian Imam Ar-Razi pada syair di umrika ma inna Abu Malik biwan wala bido'aini kuwatan. Inna termasuk menyebabkan ma tidak beramal. Jika ma-nya beramal maka akan menjadi ma hijaziyah. Dalam hal ini Abdul Qadir Ar-Baghdadi menjelaskan bahwa ba yang ditambahkan pada kata biwan yang jatuh setelah ma nafiyah al-maftuha atau yang tercegah yang kemasukan inna, secara kesepakatan ulama hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengkhususan penambahan ba zaidah yang masuk pada khobarnya ma hijaziyah. Dalam penjelasan tersebut Ibnu Malik adalah orang yang loyo karena tidak ada ketegasan. Biwan ini khobarnya ma apa khobarnya mubtada, seperti itu ya kan. Wan itu khobarnya mubtada, oleh karena itu dijawab wan itu adalah khobarnya mubtada karena ma-nya itu maftuha, tercegah beramal karena kemasukan inna, dan ini sama dengan ma tasmimiyah. Alasannya karena ma tasmimiyah adalah ma yang muhmalah atau tidak beramal, dan wan itu adalah khobarnya dimasuki ba zaidah. Seperti itu tentang permasalahan terkait masuknya ba zaidah pada khobarnya ma tasmimiyah. Itu saja penjelasan terkait al-qiyas, terkait sumber-sumber usul nahwu yakni qiyas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.